Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat nasihat hikmah yang dirahmati Allah. Allah Ta'ala menjadikan kita sangat sempurna. Dan juga Allah Ta'ala memberikan kita senjata yang luar biasa. Senjata apa yang Allah berikan kepada kita? Ternyata senjata yang luar biasa itu yang diberikan Allah kepada kita, yaitu adalah akal. Sahabat nasihat hikmah yang dirahmati Allah. Jadi kita bersyukur Allah Ta'ala memberikan kita akal. Dengan akal inilah kita bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Dengan akal inilah kita bisa berpikir bagaimana caranya menjadi orang yang baik. Bagaimana caranya kita menjadi orang yang sukses. Sahabat nasihat hikmah yang dirahmati Allah. Lalu apa yang terjadi kalau segala urusan kita mengandalkan akal kita? Dalam segala urusan kita tidak menyerahkan kepada Allah Ta'ala. Inilah yang akan terjadi kalau kita mengandalkan akal kita. Di dalam kitab Nashaihul Ibad ada penjelasan seperti ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. An ba'dil hukama'i, dari sebagian orang-orang bijak. Sebagian orang-orang bijak ini berkata, Mani'tasoma bi'aqlihi dhalla. Barang siapa yang bergantung pada akalnya, maka dia akan tersesat. Masya Allah. Ai mani'tamada ala aqlihi fi umurihi walam ya'tamid ala Allah Ta'ala fi dhalika lam yahtadi ila shawabi. Maksudnya, barang siapa yang bergantung pada akalnya, fi umurihi, dalam berbagai urusannya, walam ya'tamid 'ala Allah Ta'ala, dan tidak bergantung kepada Allah Ta'ala, fi dzalika, di dalam urusan-urusannya, maka lam yahtadi ila shawabi, maka dia tidak akan mendapat petunjuk pada kebenaran. Masya Allah. Sahabat nasihat hikmah yang dirahmati Allah. Lalu bagaimana caranya kita menggantungkan kepada akal kita, tapi kita tidak tersesat? Sahabat nasihat hikmah yang dirahmati Allah. Contoh, di dalam urusan usaha, teruslah kita berpikir bagaimana caranya usaha tersebut supaya sukses. Teruslah berusaha bagaimana caranya usaha tersebut supaya sukses. Setelah kita berpikir, setelah kita berusaha semaksimal mungkin, serahkan usaha tersebut kepada Allah Ta'ala. Ya Allah,
Saya sudah berpikir bagaimana caranya usaha ini menjadi sukses. Ya Allah, saya sudah berusaha semaksimal mungkin bagaimana usaha ini supaya sukses. Ya Allah, selanjutnya sukses dan tidaknya usaha ini saya serahkan semuanya kepadamu ya Allah. Jadi begitulah caranya. Setelah kita berpikir, setelah kita berusaha, kita serahkan semuanya kepada Allah. Insya Allah, kalau kita sudah berpikir, kalau kita sudah berusaha dan serahkan semua usaha tersebut kepada Allah, insya Allah kita tidak akan tersesat. Insya Allah kita akan mendapat petunjuk pada kebenaran. Masya Allah. Jadi intinya tetap kita berpikir, tetap kita berusaha. Setelah kita berpikir, setelah kita berusaha, serahkan semuanya kepada Allah. Wa man istaghna bimalihi qalla. Barang siapa berharap tercukupi dengan hartanya, maka dia akan miskin. Manik ketafa bimalihi lam yakfihi dzalik. Maksudnya manik tafa bimalihi, barang siapa yang berharap mencukupi dengan hartanya, lam yakfihi dzalik, maka harta tersebut tidak akan membuatnya tercukupi. Sahabat nasihat hikmah yang dirahmati Allah. Jadi kalau kita berpikir bahwa harta tersebut bisa mencukupi kebutuhan kita, kalau kita punya uang banyak, kalau kita punya harta yang banyak, maka segala urusan apapun akan tercukupi. Beres semuanya kalau ada duit, kalau ada harta. Nah, kalau kita berprinsip seperti itu, maka lam yakfihi dzalik, harta yang kita miliki, uang yang kita miliki itu tidak akan pernah memberikan kecukupan kepada kita. Masya Allah. Wa fil hadis, bahkan di dalam hadis ada hadis yang mengatakan begini, man istaghna billahi aghnahu. Barang siapa berharap tercukupi dengan Allah, maka Allah akan buat dia tercukupi. Masya Allah. Sahabat nasihat hikmah yang dirahmati Allah. Jadi ada hadis juga yang mengatakan, kalau kita berharap Allah Ta'ala mencukupi kepada kita, maka insya Allah Allah Ta'ala akan memberi kecukupan kepada kita. Wa man azza bimakhluqin dzalla. Dan barang siapa mulia sebab makhluk, maka ia menjadi hina. Wa man kanat quwwatuhu bimakhluqin shara dzalilan. Maksudnya barang siapa kekuatannya adalah dengan makhluk, maka ia akan menjadi hina. Masya Allah. Sahabat nasihat hikmah yang dirahmati Allah. Jadi intinya, kalau kita pengen dimuliakan oleh makhluk, pengen dihormati oleh makhluk, jelas bahwa kekuatan kemuliaan kita serahkan kepada makhluk. Maka kalau kita punya prinsip seperti itu, maka kita akan menjadi orang yang hina. Sahabat nasihat hikmah yang dirahmati Allah. Jadi jelaslah sudah bahwa
Kita bisa mulia itu karena Allah Ta'ala lah yang mengangkat derajat kita, bukan karena manusia. Maka dari itu, mintalah kemuliaan kepada Allah Ta'ala, jangan minta kepada makhluk. Sahabat nasihat hikmah yang dirahmati Allah. Jadi itulah 3 nasihat dari sebagian orang-orang yang bijak. Pertama, kalau kita menggantungkan kepada akal kita, maka kita akan tersesat. Yang kedua, kalau kita berharap tercukupi dengan harta, maka kita akan menjadi orang yang miskin. Yang ketiga, kalau kita pengen dimuliakan oleh makhluk, maka kita akan menjadi hina. Sahabat nasihat hikmah yang dirahmati Allah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kesalahan dan kekurangan dari apa yang saya sampaikan, saya mohon maaf dan mohon maklum. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.